adab yang baik, pendidikan agama yang baik, itulah yang paling utama yang Anda berikan. Kabar gembira untuk siapapun di antara kita yang menengah ke bawah, bahkan mungkin susah hidupnya. Anda tetap bisa memberikan kepada anak Anda perkara yang paling utama untuk hidupnya. Pendidikan agama yang baik. Sesuai firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua dan wali murid atau santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita mengangkat satu tema, yaitu hak anakku, kewajibanku. Dan memang bahasan ini lebih terfokus kepada kita atau semua kita sebagai orang tua. Jadi mungkin bahasan berkaitan dengan si anaknya atau anak-anak kita tidak terlalu banyak, bahkan mungkin sangat sedikit, karena fokus bahasan ini berkaitan dengan kita sebagai orang tua. Ulun menyampaikan bukan berarti ulun yang paling bisa, ulun juga belajar. Ulun memposisikan sekarang yakni juga sebagai orang tua yang saling menasihati satu sama lain, bagaimana supaya kita semuanya bisa berbahagia sekarang di dunia dan kelak di akhirat dengan memiliki anak-anak yang saleh. Kita sebagai orang tua selalu berusaha, selalu memaksimalkan semua yang kita bisa lakukan
untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh. Tentunya tidak lupa dibarengi dengan doa. Para nabi saja mereka berdoa kebaikan untuk anak-anak mereka. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anaknya kelak menjadi anak yang saleh. Jika para nabi saja mereka berdoa untuk anak-anak mereka, apalagi kita. Maka semua usaha yang kita lakukan, semaksimal mungkin kita sudah kemudian mengerahkan daya dan upaya kita untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh, maka jangan pernah lupa barengi selalu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan demikian kebahagiaan memiliki anak yang saleh dan salihah akan kita dapatkan di dunia ini. Dan tentunya di akhirat kelak, semua anak-anak yang saleh dan salihah, atau bahkan mungkin keturunan mereka yang juga saleh dan salihah, akan dikumpulkan bersama orang tuanya. Kita akan bahas juga. Maka pada poin yang pertama yang ingin ulun sampaikan, ulun ingatkan, ulun nasihatkan untuk semua kita adalah kabar gembira. Beruntungnya orang tua yang memiliki anak yang saleh. Beruntungnya orang tua kita, khususnya kita bahas, posisikan Anda, yakni adalah sebagai orang tua, atau pastinya Anda ini adalah orang tua, karena ini adalah kajian untuk Anda dan juga anak-anak Anda. Beruntungnya orang tua yang memiliki anak yang saleh. Karena keberuntungan tersebut bukan cuma nanti di akhirat. Di dunia pun dia sudah akan merasakan nikmatnya. Bagaimana nikmatnya memiliki anak-anak yang saleh, yang selalu taat kepada kedua orang tuanya, yang selalu kemudian menolong kedua orang tuanya. Apalagi misalnya atau khususnya nanti suatu saat ketika kita misalnya memiliki umur yang panjang, hanya anak-anak yang saleh dan salihah yang akan menolong orang tuanya, yang akan mengayomi orang tuanya, menolong kebutuhan semua yang dibutuhkan oleh orang tuanya. Hanya anak-anak yang saleh, yang peduli. Belum lagi kemudian ketika kita meninggal. Jadi di dunia kita bahagia karena mereka taat kepada kita selama dalam ketaatan kepada Allah. Mereka akan selalu menolong dan membantu kita karena mereka anak-anak yang saleh. Di alam berikutnya, ketika kita sudah meninggal, di alam barzakh, beruntungnya menjadi orang tua yang memiliki anak-anak yang saleh adalah mereka mendoakan kebaikan untuk kita. Mereka memohonkan ampunan untuk kita. Hanya anak-anak yang saleh yang melakukan itu. Hanya anak-anak yang saleh yang melakukan hal tersebut. Di dunia dia berbakti. Ketika kita sudah meninggal, mereka lanjut baktinya dengan mendoakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang tuanya. Jika antum sekarang, hai para murid dan santri, juga ikut menyaksikan, jadilah anak itu. Jadilah anak yang membahagiakan orang tua. Selama perintah mereka di dunia ini, dalam perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taati. Dan ketika Anda tumbuh dewasa dan orang tua Anda sudah mulai menua, tolong mereka, bantu mereka, kerahkan semua daya dan upaya yang Anda miliki untuk membahagiakan orang tua Anda. Dan ketika mereka meninggal, sekarang posisikan kita sebagai anak, doakan mereka,
kebaikan untuk mereka, mohonkan untuk mereka selalu ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mau bagaimanapun, sesoleh apapun orang tua Anda yang darinya turun kesoleh itu kepada Anda, hai para murid, mereka pasti punya dosa. Dan mohonkanlah ampunan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa tersebut. Kembali sekarang posisikan Anda sebagai orang tua. Yang ulun sebutkan tadi adalah disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya ketika seorang anak Adam meninggal, semua amalnya terputus kecuali 3, dan salah satunya adalah doa anak saleh yang mendoakan untuknya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza matal insan in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Yang artinya adalah, apabila seorang telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3, yaitu sedekah jariah. Mati pun kita, maka pahalanya tetap bergulir. Ilmu yang bermanfaat, mati pun kita, ilmu yang pernah kita sampaikan, pahalanya akan selalu bergulir. Dan yang terakhir, dan ini bahasan kita, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Meninggal kita, terputus amal kita, tapi anak-anak kita kemudian mendoakan untuk kita kebaikan, di antaranya mendoakan ampunan kepada Allah untuk kita, maka insya Allah dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan kelak al-musyahidun al-kiram, hai para orang tua, insya Allah kita akan terheran-heran, karena di sana kelak insya Allah derajat surga kita makin hari makin naik. Kenapa? Karena anak saleh yang mendoakan ampunan untuk kita. Makanya poin ini adalah berkaitan dengan berbahagialah orang tua yang memiliki anak-anak yang saleh. Mereka aset. Ketika kita masih hidup, mereka mentaati kita. Ketika kita hidup dan sudah menua, mereka yang menolong dan membantu kita. Ketika kita meninggal, mereka yang mendoakan kita. Ketika di surga kelak, level surganya makin naik setiap hari karena mereka. Karena kita tahu bahwasanya amal kita tidak sebanyak itu. Tapi subhanallah, ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang nanti level surganya selalu naik di sisi Allah Subhanahu wa taala, tak taunya karena doa anaknya. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Innallaha 'azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata al-'abdi as-salihi fil jannah fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu bistighfari waladika laka." Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang artinya adalah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Mungkin Anda orangnya, mudah-mudahan kita orangnya. Seorang hamba yang Allah angkat derajatnya di surga, karena kita tahu surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat. Per tingkatnya ada 100 anak tangga, disebutkan di hadis yang lain. Per anak tangganya jaraknya antara bumi dan langit. Dan seorang atau semua kita tahu amal kita ya gini-gini aja. Tapi kenapa setiap hari kok naik? Tentunya akhirnya hamba ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya kepada Allah, "Wahai Rabbku, bagaimana hal ini bisa terjadi padaku?" Karena dia sadar bahwasanya ketika di dunia gak gitu-gitu amat. Tapi kenapa level surganya naik terus? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hal ini dikarenakan doa yang dipanjatkan anakmu
agar kesalahanmu diampuni. Permohonan ampun dari seorang anak untuk orang tuanya, untuk kita. Maka berbahagialah kepada siapapun di antara kita sebagai orang tua yang memiliki anak-anak yang saleh. Di dunia kita berbahagia, di alam barzakh kita berbahagia, di akhirat kelak kita berbahagia. Itulah kenapa kita sebagai orang tua akan mengerahkan semua daya dan upaya kita, usaha plus juga doa, agar kemudian kita bisa memiliki, mencetak anak-anak yang saleh dan saleh. Dan ingat pemirsa, Allah Subhanahu wa ta'ala membebankan langsung tanggung jawab untuk mencetak mereka. Allah membebankan langsung tanggung jawab untuk menjadikan mereka saleh dan salihah kepada kita sebagai orang tua. Jadi ulun sebutkan di awal tadi kabar gembira, tapi ingat, semua itu tidak pernah kita akan capai kecuali ada tugas yang berat juga yang harus kita tunaikan. Ingin bahagia Anda di dunia, ingin bahagia Anda di alam barzakh, ingin bahagia Anda di surga Allah, berat dong. Apa yang kita harus lakukan ketika di dunia berat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala langsung bebankan tanggung jawab untuk mencetak anak ini menjadi anak yang saleh kepada kita sebagai orang tua. Kita belum bahas sekolahan. Kita belum bahas ustadz dan ustadzah yang ada di sekolahan. Kita sebagai orang tua. Kalau begitu ustadz, ya nggak usah saya sekolahkan anak saya. Nggak gitu cara memahaminya. Sekolahan dengan semua ustadz dan ustadzahnya itu partner. Ya. Tapi tanggung jawab pertama kali itu ada pada kita. Dan sekarang betul-betul terasa. Ya dong, sekarang betul-betul terasa. Kemarin-kemarin, bahkan mungkin ulun di antaranya, kita ingin semua itu kita amanahkan kepada pesantren dan semua ustadz atau ustadzahnya. Kita berusaha sebisa mungkin mencari nafkah untuk kemudian membayar. Untuk kemudian mendapatkan hasil anak yang saleh dan saleh, bayar. Coba. Sekarang Allah buktikan bahwasanya tugas itu untuk semua kita. Kenapa? PJJ. Bukankah semua Anda juga mungkin merasakannya? Ulun juga merasakannya. Dengan level-level mereka yang berbeda-beda. Ada yang kelas ini, ada yang kelas itu. Tapi semuanya belajar di rumah. Karena memang inilah tugas pertama kita sebagai orang tua. Allah bebankan tanggung jawab itu langsung kepada orang tua. Sekolahan membantu ustadz dan ustadzah di luar sana. Mereka partner kita. Karena kita memang tidak bisa maksimal. Di tahun-tahun inilah kemudian kita merasakan betul-betul tanggung jawab ini begitu berat. Beban ini begitu berat. Kenapa? Karena pahalanya tinggi nanti. Anda akan bahagia nanti. Nanti dalam artian di dunia ini pun kita akan bahagia. Ketika anak kita menjadi anak yang saleh dan saleh. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah At-Tahrim ayat 6. Camkan ayat ini. Tanamkan ayat ini di benak kita semuanya. At-Tahrim ayat 6. Untuk semua kebahagiaan yang Allah sebutkan tadi di awal, ingat ini bebannya. Ini tugasnya, berat. Kenapa pahalanya begitu tinggi? Karena tugasnya begitu berat. Oh, kalau begitu nggak usah punya anak. Salah juga, salah pahamnya, pemahamannya.
Ada keutamaan yang lain dari tujuan menikah. Di antaranya memiliki keturunan. Ada tujuan yang lain di antara faedah menikah. Membuat Nabi Muhammad SAW bangga dengan umatnya. Kita bisa melakukannya. Dan keutamaan-keutamaan menikah yang lain dan memiliki anak. Ingin pahala yang besar, ingin pahala yang luar biasa tinggi, maka tugasnya pun berat. Al-jaza'u min jinsil amal. Kata Nabi Muhammad SAW, balasan sesuai dengan jenis amalan. Kata Nabi Muhammad SAW, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Nggak mungkin kemudian ringan, santai, leha-leha kita kemudian dapat surga. No. Berat. Tapi kita harus menjalaninya, bukan begitu? Dan kalau kita misalnya posisikan diri kita sebagai anak, mudah-mudahan karena kita, orang tua kita sekarang yang sudah meninggal, nyaman dia di alam barzakhnya karena kita mendoakan ampunan untuknya. Kelak nanti di surga Allah mereka juga akan selalu ditinggikan level surganya karena kita sebagai seorang anak. Kembalikan lagi posisi kita sebagai orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar." Dalam surah At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ulun-ulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Siapa mau di sini? Ya, kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua. Kita dan istri kita sebagai orang tua untuk mereka. Khitab ini langsung. Seorang tabi'in bernama Imam Qatadah, di antara ahli tafsir dari kalangan tabi'in, beliau menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini dengan mengatakan, maksudnya pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka, maksudnya kata beliau, ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah. Hendaknya engkau memerintahkan mereka untuk berbuat taat kepada Allah dan melarang mereka dari berbuat maksiat kepada Allah. Ini tugas kita sebagai orang tua. Tentunya sebelum kita memerintahkan mereka untuk taat, tentunya sebelum kita melarang mereka dari maksiat, kitanya sudah taat. Kitanya sudah meninggalkan maksiat. Karena kita ini cetakan. Yang pertama kali akan ditiru oleh seorang anak itu orang tuanya. Sosok yang paling dekat yang mereka bisa contoh itu orang tuanya. Mereka belum berumur kemudian bisa baca sirah Nabi. Mereka belum bisa baca hingga kemudian bisa baca sejarah para sahabat. Orang tuanya yang ada di hadapannya sekarang. Anda perintahkan mereka kepada ketaatan, andanya tidak melakukan percuma. Anda larang mereka dari keburukan, andanya masih melakukan percuma. Ini perkataan Imam Qatadah. Ta'muruhum bi ta'atillah, kalian perintahkan mereka untuk taat kepada Allah. Wa tanhahum an maksiatillah, dan kamu larang mereka dari bermaksiat kepada Allah. Wa an taqum 'alaihim bi amrillah wa ta'muruhum bihi wa tusa'iduhum 'alaihi fa idza ra'aita lillahi ma'siyah rada'tahum 'anha wa zajartahum 'anha. Kata beliau melanjutkan, dan hendaklah engkau menerapkan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan dan bantulah mereka untuk menjalankannya.
Perintahkan mereka menjalankan ketaatan kepada Allah. Laranglah mereka dari bermaksiat kepada Allah. Dan hendaknya engkau, kita sebagai orang tua, menerapkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pada mereka dan bantu mereka juga untuk menerapkannya. Jadi kita dulu sebagai contoh. Karena kita yang pertama kali akan mereka lihat. Waktu mereka bersama kita lebih banyak dibandingkan di sekolah, kan gitu. Apalagi misalnya di zaman sekarang, kalau misalnya ada sekolahan yang melakukan PTM pun kan nggak maksimal, lebih dikurangi lagi waktunya. Sama orang tuanya lebih banyak. Antaquma bi amrillah wa ta'murum bi. Kamu, hai orang tua, kata Imam, jalankan, tegakkan perintah Allah itu dan perintahkan mereka juga untuk melakukannya, wa tusa'idum alaihi, dan bantu mereka untuk melakukannya. Semua ini, beban yang berat ini untuk pahala yang pertama kita sebutkan tadi. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyah rada'tahum anha wa zajartahum anha. Apabila engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, maka peringatkan dan cegahlah mereka darinya. Ini tugas yang berat. Makanya pemirsa, dan ini mungkin poin akhir yang saya kedepankan saja. Masa pandemik seperti ini pasti berat untuk kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita di rumah. Tapi ingat, menyambung perkataan Imam Qatadah ini, maka untuk siapapun di antara pian, hai para orang tua yang memiliki anak dan mereka sudah berumur 10 atau lebih. Ini tips, harusnya di belakang saya sebutkan, saya kedepankan saja. Yang memiliki anak 10 tahun atau lebih, terangkan kepada mereka tanggung jawab bahwasanya jika kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu sudah tercatat dosa. Kamu sudah memiliki beban kewajiban untuk menjalankan syariat, hai anakku. Allah perintahkan ini, kamu harus lakukan. Allah larang itu, kamu harus tinggalkan. Kamu langgar dua hal ini, perintah Allah kamu abaikan, larangan Allah kamu terobos, sudah bukan tanggung jawab abah, sudah bukan tanggung jawab mama. Kenapa? Kamu tanggung sendiri. Ini harus disampaikan supaya mereka punya tanggung jawab. Ini harus disampaikan supaya mereka punya tanggung jawab. Walaupun menyampaikannya bukan sekali. Saya bisa dikatakan cukup bosan, tapi bosan yang baik. Bukan saya melakukan, istri saya yang melakukan. Bukan saya, tapi istri. Dia mengira juga pasti saya bosan mendengarkan dia menasihati anak tentang poin ini. Tapi itu saya suka sebenarnya. Kenapa? Karena mereka harus bertanggung jawab. Kamu sudah 10 tahun, nak. Tidurmu sudah abah dan mama pisahkan dari saudaramu. Kamu sudah harus menjalankan ketaatan kepada Allah, perintahnya, dan meninggalkan maksiatnya. Perintahnya kamu langgar, perintahnya kamu tinggalkan, larangannya kamu terobos, sudah bukan tanggung jawab abah dan mama. Kamu tanggung, semua sudah dicatat. Tanamkan mereka itu. Kalau anda semuanya nonton, hai anak-anak, jika antum semuanya nonton sekarang, hai anak-anak, para santri, murid-murid, dan antum sudah 10 tahun apalagi lebih, apalagi misalnya orang tua antum sudah memerintahkan perintah Allah, sudah melarang dari antum tentang larangan-larangan Allah, dia sudah praktekkan yang dikatakan Imam Qatadah ini.
Orang tua antum sudah merintahkan antum untuk taat kepada Allah, melarang antum dari bermaksiat kepada Allah, dan merekanya sebagai orang tua sudah menegakkan itu pada diri mereka. Dan mereka sudah membantu antum untuk menjalankannya. Mereka sebagai orang tua sudah membantu antum untuk menjalankan ketaatan. Mereka sudah membantu antum untuk meninggalkan kemaksiatan. Tetap kemudian antum membangkang 10 tahun lebih. Antum mencatat sendiri dosa antum. Sudah bukan tanggung jawab kami sebagai orang tua. Ya. Kembali kepada posisikan diri sebagai orang tua, tanamkan ini kepada anak. Bahwasanya kamu wahai anak punya tanggung jawab yang harus kamu tunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini perkataan Imam Qatadah, bagus sekali ya. Ulun-ulangan. Ta'muruhum bi ta'atil, makna dari At-Tahrim ayat 6. Perkataan beliau, ta'muruhum bi ta'atillah, kamu perintahkan mereka untuk taat kepada Allah. Wa tanhahum an maksiatillah, kamu larang mereka dari bermaksiat kepada Allah. Wa antaquma alaihim bi amrillah, dan kamu menegakkan pada dirimu hai para orang tua perintah-perintah Allah tersebut. Wa ta'muruhum bihi, dan kamu perintahkan mereka untuk menjalankannya. Wa tusa'idum alaihi, dan kamu bantu mereka untuk menjalankan perintah itu, untuk meninggalkan larangan itu. Makanya perintahnya, makanya larangannya bukan cuma satu kali, tapi satu kali pun. Hei anak-anak, kami sebagai orang tua, satu kali saja kami perintahkan kalian tentang perintah Allah, satu kali kami melarang kalian dari larangan Allah, dan kalian mendengarkan dan faham, tugas kami selesai. Tugas kami selesai. Dan kamu kemudian, antum kemudian menanggung sendiri akibatnya. Apalagi misalnya sudah berkali-kali. Satu kali saja beban itu sudah lepas dari pundak kami. Dan antum menghadapinya nanti sendiri. Perintah yang antum tinggalkan, larangan yang antum terobos, kami sudah selesai sebagai orang tua. Kami perintahkan perintah Allah, kami larang larangan Allah. Kami tegakkan itu pada diri kami sebagai orang tua, kami bantu kalian untuk melakukannya. Dan kalian lanjut dengan kemaksiatan tersebut, kalian lanjut dengan meninggalkan perintah Allah tersebut, tugas kami sudah selesai. Ya. Ulun pribadi pernah mengatakan di majlis kepada saudara-saudara ulun kala itu. Saudara-saudara ulun dan kemudian saudara-saudara semua kakak ipar ulun. Kakak ulun meninggal, kakak ipar ulun meninggal, meninggalkan anak-anak. Dan di antara mereka separuhnya sudah dewasa. Akhirnya kemudian kami harus merapatkan siapa kemudian akan mengayomi mereka. Walaupun dalam Islam ketika orang tua meninggal, ayah meninggal, ibu meninggal, maka yang paling pertama yang wajib mengayomi anak-anak orang itu adalah bibi-bibinya. Bibi-bibinya dari ayah atau ibu? Dari ibu. Mereka yang paling berhak al-hadhanah. Bibi dari ibu. Kemudian muncul satu masalah. Misalnya salah satu di antara mereka ada pelanggaran, saya katakan ingatkan, nasihati, dan tugas kita selesai. Kepada anak saja kita begitu, apalagi pada ponakan lebih jauh. Apalagi sudah besar dan sudah disampaikan kepadanya perintah Allah dan larangan, mereka faham, selesai tugas kita. Karena kita sayang, karena kita cinta, ya kita ulang-ulang. Makanya hai para santri, hai para murid, orang tua kalian ingin menjadi orang yang berbahagia dengan kalian menjadi anak yang saleh.
Maka selama perintah mereka dalam ketaatan kepada Allah, taati. Selama larangan mereka sesuai dengan larangan Allah, maka taati untuk meninggalkan. Kalian mungkin tidak pernah tahu bahwa selama ini doa mereka, para orang tua itu, menginginkan Anda sebagai orang-orang yang menyejukkan, menyenangkan mata dan hati mereka. Doa ibadur rahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa orang tua kalian, hai anak-anak. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai yang menyenangkan hati, yang menyejukkan jiwa, yang menyenangkan mata. Coba, karena kalian soleh, karena kalian solehah, bahagia mereka di dunia, bahagia mereka nanti ketika di alam barzakh, bahagia nanti mereka di surga, karena mereka telah menunaikan kewajibannya. Jadilah anak itu. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya juga menyebutkan langsung bahwasanya tanggung jawab mendidik anak itu ada pada kita orang tua. Sekolahan membantu, pesantren membantu, ustadz-ustazahnya di luar sana itu partner. Dari Allah langsung kepada kita sebagai orang tua. At-Tahrim 6. Dari Nabi Muhammad SAW, perhatikan sabda beliau, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Untuk para orang tua termasuk saya, camkan ayat tadi dan hadis ini. Bukan banyak ayat, bukan banyak hadis, satu aja. At-Tahrim 6 dan riwayat hadis riwayat Imam Bukhari ini. Kata Nabi Muhammad SAW, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan demikian juga seorang pria laki-laki, saya, semua Anda sebagai orang tua, khususnya ayah. Dia adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Kita harus pertanggungjawabkan. Maka jangan sampai kemudian, jadi ini hikmah pandemik juga ya. Sebelumnya banyak ayah, saya sebutkan banyak ayah. Yang penting mereka menanamkan pada benak mereka, tugas saya cari nafkah, anak sekolahkan berapapun mahalnya bayar. No. Sekarang ujiannya semuanya kita hadapi. Kita yang harus mendidik. Kita yang harus mendidik pertama kali di rumah. Hikmah di balik pandemi. Dan mungkin ini bukan makin lama ya. Ini mungkin akan lama. Kita nggak tahu sampai berapa lama. Ujian para orang tua di masa pandemik, mereka harus jadi pendidik akhirnya. Karena itu sebenarnya tugas awal. Mencari nafkah, iya. Tapi pemahaman kala itu adalah yang penting masukkan ke sekolahan yang bagus, berapapun biayanya, saya akan cari duitnya, bayar, selesai. No, sekarang semua kita diuji. Didik anak kita masing-masing. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan keterangan juga akan sabda Nabi Muhammad yang barusan kita sebutkan. Kata beliau, "Adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu madza adabtahu wa madza 'allamtahu wa huwa mas'ulun an birrika wa tawaiyatihi laka."
Kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Makanya kita sebagai orang tua harus belajar agama. Oh Ustaz, enak pendidikannya dari kecil, pesantren lah kami. Apa kemudian yang membuat Anda tidak mau belajar agama? Nggak ada kata terlambat kok. Apalagi Anda mengatakan itu di zaman seperti ini. Nggak bisa diterima. Di zaman di mana Anda bisa nuntut ilmu di rumah. Anda bisa tonton semuanya di rumah. Jangan sampai Anda mengatakan, Ustadz sih enak, dulu kan pendidikannya. Oh, sekarang semua kita makin mudah untuk nuntut ilmu agama. Tinggal Anda mau atau enggak. Terus terang memang secara pribadi, ya ulun bersyukur misalnya. Mungkin para ustadz juga bersyukur misalnya kalau itu orang tuanya mendidiknya dengan baik. Memasukkannya ke pesantren, dapat pembelajaran agama yang cukup baik. Di masa itu, di zaman itu. YouTube sejak kapan? 2016 boomingnya. Ya. 16 atau 14 sih? 14 ya? 2014 sorry. Boomingnya 2014. Anda mengatakan Ustadz si enak, nggak bisa sekarang. Sudah nggak relevan sekarang. Anda mau materi apa dari YouTube? Dari semua ustadz kita, Anda mau materi apa? Akidah, ibadah, muamalah, akhlak, semuanya ada yang spesialis. Pendidikan ada. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Kenapa? Karena kita pendidik pertama untuk anak-anak kita. Kata beliau, radhiyallahu anhu, didiklah anakmu. Karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pembelajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Kita akan pertanggungjawabkan nanti. Dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada diri. Untuk anak. Ketika kami para orang tua sudah menunaikan tugas kami, kalian pun nanti akan ditanya. Sudah kalian tunaikan atau tidak? Karena orang tua kalian sudah menunaikan kewajibannya. Kalian sudah tunaikan atau belum? Sudahkah kalian berbuat baik pada dua orang tua kalian? Menolong mereka ketika mereka kesusahan. Tidak membangkang selama itu kemudian ketaatan kepada Allah. Mereka meninggal, sudahkah Anda mendoakannya? Ditanya semua kamu, wahai anak-anak. Ditanya semua kamu. Posisikan kita sekarang sebagai seorang anak. Ditanya semuanya. Ketika orang tua kita sudah mendidik kita dengan baik dan benar, kita juga akan mempertanggungjawabkannya karena kita sudah tahu. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma nahala walidun waladahu afdal min adabin husnin au hasanin. Tiada sesuatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya, yang lebih utama selain pendidikan yang baik. Anda kaya, Anda bisa berikan apapun yang anak Anda mau. Apakah itu yang paling utama pemberian yang Anda berikan kepada anak? No. Mereka pengen kendaraan, mereka pengen gadget, mereka pengen. Anda bisa tunaikan semuanya karena Anda kaya. Apakah itu yang paling utama yang Anda berikan kepada anak? No. Kata Nabi Muhammad, bukan. Pemberian yang paling utama yang diberikan kepada orang tua, yang diberikan orang tua kepada anaknya yang paling utama adalah adabun hasan. Adab yang baik, pendidikan agama yang baik, itulah yang paling utama yang Anda berikan.
Kabar gembira untuk siapapun di antara kita yang menengah ke bawah, bahkan mungkin susah hidupnya. Anda tetap bisa memberikan kepada anak Anda perkara yang paling utama untuk hidupnya. Pendidikan agama yang baik. Sesuai firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada perkataan yang luar biasa dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkaitan dengan hal ini. Berkaitan dengan kita orang tua sebagai pendidik. Berat tugas kita. Tapi tentunya besarnya cobaan itu adalah standar nanti betapa besarnya kemudian pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kata beliau rahimahullah taala Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maudud, terjemahannya saja. Kata beliau, siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya, lalu dia membiarkan begitu saja, berarti dia telah berbuat kesalahan yang fatal. Kita tidak didik anak kita agamanya, kita melakukan kesalahan yang sangat fatal. Mayoritas penyebab kerusakan anak adalah akibat orang tua yang mengabaikan mereka, serta tidak mengajarkan berbagai kewajiban dan ajaran agama. Tapi subhanallah ya, karena tentunya ini perkataan manusia, bisa benar bisa salah, nggak bisa kita mutlakkan. Ada sebagian orang tuanya tidak mengajarkan kepadanya agama, tapi subhanallah Allah berikan dia petunjuk. Tapi itu segelintir, itu pengecualian. Kita berbicara yang mayoritas. Kata beliau rahimahullah ta'ala, mayoritas penyebab kerusakan anak adalah akibat orang tua yang mengabaikan mereka, tidak mendidik mereka, tidak mendidik mereka akan agama mereka, perintah Allah yang harus mereka lakukan, larangan Allah yang harus mereka tinggalkan, dan semua itu sudah si orang tua praktekkan, dan orang tua membantu mereka untuk melakukan perintah itu, dan orang tua membantu mereka untuk meninggalkan maksiat itu. Perkataan Imam Qatadah tadi. Mayoritas penyebab kerusakan anak adalah akibat orang tua yang mengabaikan mereka, serta tidak mengajarkan berbagai kewajiban dan ajaran agama. Kita orang tua. Orang tua yang menelantarkan anak-anaknya ketika mereka masih kecil telah membuat mereka tidak berfaedah bagi diri mereka sendiri dan bagi orang tua ketika mereka nanti telah dewasa. Kalau kita tidak ajarkan agama yang baik pada mereka, untuk diri mereka, mereka tidak bermanfaat. Ketika dewasa, apalagi untuk orang tuanya, apalagi berbicara orang lain, tidak bermanfaat. Jadi orang yang tidak bermanfaat. Salahnya dari mana? Dari kita orang tua. Orang tua yang mencela anaknya yang durjana, lalu anaknya berkata, "Ayah, engkau durjana kepadaku sejak kecil, maka aku pun durjana kepadamu setelah aku besar. Engkau menelantarkan aku ketika kecil, maka aku pun menelantarkanmu ketika engkau sudah tua renta." Hah? Itu tuh bahan introspeksi. Kenapa kemudian nanti nauzubillah sebagian orang ketika tua mereka dipati jompo? Karena bisa jadi ketika mereka itu, anak-anak mereka itu kecil, dia abaikan. Ketika dia tua, anaknya abaikan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai jenis amalan. Kama tadinu tudan.
Sebagaimana kamu memperlakukan orang lain, begitulah perlakuan yang akan kamu dapatkan. Kamu telantarkan anakmu sejak kecil, mereka tidak kamu didik tentang agama. Jangan berharap mereka nanti akan mengurusmu ketika kamu tua. Hanya anak yang mengerti agama yang akan membahagiakan orang tua. Hanya anak yang tahu agama yang akan membahagiakan orang tuanya di dunia, di alam barzah, di akhirat. Anak yang soleh. Posisikan semua kita sebagai anak sekarang, maka jadilah anak yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, dan juga semua wali santri atau wali murid, dan juga santri dan juga semua murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua yang soleh, anak pun insya Allah soleh. Ingat, kita berbicara mayoritas, tidak berbicara pengecualian. Karena pengecualian, namanya pengecualian, maka hanya sedikit. Nabi Ibrahim, orang tuanya tidak beriman. Nabi Muhammad, pamannya tidak beriman. Pengecualian. Tapi di saat yang sama itu dalil bahwasanya sekuat apapun kemudian kita berdakwah, hidayah di tangan Allah. Maka ulun sebutkan tadi di awal, semua kita kerahkan daya upaya untuk mendidik anak-anak kita ini, dan selalu barengi dengan doa, karena Allah lah yang akan mempermudah itu semua. Hati mereka milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah selalu doa untuk anak-anak kita itu ada di rentetan doa kita ketika sholat. Spesifik untuk anak. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak turunanku orang-orang yang menegakkan salat. Nabi Ibrahim doa untuk agar anaknya jadi soleh, apalagi kita. Salah satu doa yang ulun pribadi selalu panjatkan, apalagi kalau sudah di sisi Ka'bah. Bisa 7 putaran doa saya itu doang. Bisa 7 putaran doa saya cuma itu. Kecuali ketika dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, ya Rabbana atina fid dunya. Sisanya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak turunanku orang-orang yang menegakkan salat. Karena salat kalau sudah tegak, semuanya nanti ngikut baik. Salat patokannya. Orang tua yang saleh, anak akan jadi saleh. Doa yang tadi dulu sebutkan di awal, disebutkan di sini sebuah riwayat. Hazm mengatakan, saya mendengar Al-Hasan Al-Basri ditanya oleh Kathir bin Ziyad mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Furqan 74. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Yang artinya adalah, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kathir bin Ziyad bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Abu Sa'id, apakah yang dimaksud dengan qurrata a'yun, yaitu penyenang hati dalam ayat ini, terjadi di dunia ataukah di akhirat? Penyenang hati ini, wahai Al-Hasan Al-Basri, maksudnya itu terjadinya kapan? Ketika di dunia kah kemudian kita bahagia melihat anak kita, keluarga kita, atau nanti di akhirat? Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab dengan perkataan, tidak. Bahkan hal itu terjadi di dunia. Istri kita, anak kita menjadi penyejuk hati dan mata kita.
Kapan maksudnya itu? Di dunia. Kemudian Katsir pun bertanya kembali, bagaimana bisa? Kemudian Al-Hasan Al-Basri menjawab, demi Allah, Allah akan memperlihatkan kepada seorang hamba, istri, saudara, dan kolega yang taat kepada Allah, dan demi Allah tidak akan ada yang menyenangkan hati seorang muslim selain dirinya melihat anaknya, orang tuanya, koleganya, saudaranya tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menyenangkan hati seorang muslim. Orang-orang di sekitarnya menjalankan ketaatan kepada Allah. Beliau sampai bersumpah, Anda baik, Anda soleh, hai kepala keluarga, hai ayah, Anda akan dapatkan ini. Bukan cuma Anda akan melihat anak yang soleh, istri Anda jadi solehah, orang-orang di sekitar Anda jadi soleh, solehah. Kenapa? Andanya soleh. Allah akan perlihatkan itu, kata Imam Al-Hasan Basri. Demi Allah, Allah akan perlihatkan pada seorang hamba itu. Kapan? Ketika kitanya jadi orang yang soleh. Kita akan lihat anak kita jadi soleh. Kita akan lihat istri kita jadi soleh. Kita akan dapatkan saudara kita, orang tua kita, paman bibi kita, kolega kita juga menjadi orang yang soleh. Kitanya intinya. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan dalam pepatah Arab ya. Kaifastaqama dhillu wa'uduhu a'waj. Ada orang mengharap anaknya jadi soleh. Ada orang mengharap istrinya jadi salehah. Dianya enggak. Itu mustahil. Anda mengharapkan anak jadi soleh salehah, istri jadi salehah, andanya enggak. Disebutkan dalam pepatah Arab, istaqama dhillu wa'uduhu a'waj. Kaifa istaqama dhillu wa'uduhu a'waj. Bagaimana bisa bayangan itu bagaimana bisa bayangan itu jadi lurus sedangkan bendanya bengkok? Bagaimana bayangan bisa lurus? Misalnya bendanya bengkok. Ini kan lurus nih, karena ininya tegak. Bagaimana bayangan bisa lurus kalau kemudian bendanya itu bengkok? Bagaimana kemudian anak Anda akan jadi soleh, Andanya enggak? Bagaimana istri Anda akan jadi soleh, Andanya enggak? Itu mustahil. Ya, ikan hiu makan tomat. Enggak nyambung. Enggak bisa. Ini untuk semua kita. Berat. Karena pahalanya tinggi. Maka hai anak-anak, bantu ayah Anda untuk jadi orang yang soleh juga. Hai para istri, bantu suami Anda untuk jadi soleh. Karena mereka intinya. Bahasa hulu sungainya itu core-nya. Siapa? Si ayah. Ketika ada kemaksiatan yang dilakukan, hai para istri, ingatkan. Ketika ada kemaksiatan yang dilakukan, hai para anak, ingatkan, jangan didiamkan. Bantu dia jadi saleh, bantu dia jadi baik, karena akan berimbas ke Anda, hai para istri, karena akan berimbas kepada Anda, hai para anak. Bagaimana mungkin bayangan bisa lurus kalau benda aslinya bengkok? Tegakkan dia, hingga kemudian yang lain juga akan tegak. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 34, di antara dalil bahwasanya orang tua saleh, khususnya ayah, anak insyaallah jadi saleh. Dalam surah Ali Imran ayat 34 Allah berfirman, "Dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un 'alim." Keturunan itu sebagiannya merupakan turunan dari yang lain. Maksudnya Anda saleh, turunan Anda saleh. Ingat satu cerita, sering ulun sampaikan di banyak pengajian.
yaitu cerita dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Bagaimana anak itu jadi soleh karena orang tuanya soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh. Disebutkan di antara harta peninggalannya adalah lempengan emas dan tertulis di sana yakni dua kalimat syahadat. Di antara penafsirannya atau nasihat-nasihat agama. Dan kata Imam Nukathir, sedangkan ayahnya adalah orang yang saleh. Ayah di sini kata Imam Nukathir, ayah mereka turunan ke-7 ke atas. Generasi 7 ke atas. Bukan ayah langsung ini. Yang dimaksudkan oleh yakni wa kana abuhuma, dan adalah ayah mereka dulu, itu bukan ayah langsung kata Imam Katsir. Ayah mereka yang ke-7, kakek ke-7, generasi ke-8 masih soleh. Itulah kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menasihati anaknya ketika ingin mencari istri, cari yang salehah. Mendidik anak itu menjadi anak yang saleh, hai para lelaki, adalah dengan mencari istri yang salehah pertama kali. Karena mereka madrasahnya, kita kepala sekolahnya. Fa inna li'irqa dassas, kata Umar bin Khattab, karena sesungguhnya aliran darah, maksudnya garis keturunan itu sangat sensitif. Solehah dia turun ke anak, buruk dia buruk ke anak. Kita berbicara general, kita bicara secara umum. Bukan perkara pengecualian. Wallahu a'lam bishawab. Kelak di surga, orang tua yang saleh, anaknya juga saleh, mereka akan berkumpul kembali. Ini kabar gembira yang lain. Berat memang tugas kita, tapi kebahagiaan demi kebahagiaan kita akan dapatkan, hai para orang tua. Ya di dunia mereka menolong kita, ya di dunia mereka berbakti pada kita, ya di dunia mereka akan mengurus kita nanti ketika kita sudah tua. Belum lagi nanti di alam barzakh mereka doakan ampunan untuk kita. Belum nanti kemudian di akhirat level surga kita makin tinggi di sisi Allah, karena mereka selalu mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang saleh yang bisa begitu dari orang tua yang saleh, dan mereka akan berkumpul semua. Dalam surah At-Tur ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin." Yang artinya adalah, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dengan iman. Orang tuanya baik, anaknya baik. Orang tuanya saleh, anaknya saleh. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami akan dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala mereka, karena akan mengalir terus. Tiap-tiap mereka terikat dengan apa yang dikerjakannya. Di antara penafsirannya, mereka akan dikumpulkan kembali. Karena sangat menyenangkan memiliki istri yang salehah, memiliki anak yang salehah, di dunia bersama, di akhirat pun bersama. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup, karena kita sebutkan dari tadi bahwasanya tanggung jawab mendidik anak itu Allah bebankan langsung kepada kita sebagai orang tua. Nabi Muhammad pun langsung katakan seperti itu, khususnya untuk kami para ayah. Maka di antara cara mendidik anak itu menjadi anak yang saleh adalah contoh pertama kali dari kita sebagai orang tua.
Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala, dia berkata, inni la usalli fa'adhkuru waladi fa'uzidu fi salati. Dalam riwayat lain, la azidanna fi salati min ajlik, la astaghfiru yani min as-salati li ajlik. Riwayat yang lain. Kata beliau rahimahullah ta'ala, imamnya tabi'in, di antara keutamaan Imam Sa'id bin Musayyib, ini sedikit ya. Periwayatan hadis dari seorang tabi'i ketika dia mengatakan Nabi bersabda, mursal tabi'i, Nabi bersabda, itu nggak diterima. Jadi ada seorang tabi'i, orang yang hidup di masa setelah para sahabat, mengatakan Nabi bersabda, itu nggak diterima. Kenapa? Anda harus sebutkan dulu siapa guru Anda di kalangan para sahabat, baru Nabi bersabda. Kan Anda putus, dari Anda dan Nabi kan putus. Kata Imam Syafi'i, kecuali yang ngomong itu Sa'id bin Musayyib, maka diterima. Kecuali yang ngomong Nabi bersabda, ngomong langsung Nabi bersabda. Dia tidak mengatakan saya mendengarkan ini dari sahabat fulan dari Nabi Muhammad. Dia langsung ngomong Nabi bersabda, diterima. Kata Imam Syafi'i, satu orang ini doang. Karena kemuliaan, karena dia berjumpa dengan begitu banyak sahabat radhiyallahu anhu, dia seniornya tabi'in. Kata dia mengatakan, ada kalanya ketika aku salat, aku teringat akan anakku, maka aku pun menambah salatku agar anak-anakku dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di riwayat yang lain, dia katakan pada anaknya, sungguh aku akan tambah rakaatku ini, aku akan tambah salatku ini di hadapanmu, supaya kamu tahu bagaimana tata cara salat. Makanya kan di Talbis Iblis kemarin kita sebutkan beberapa riwayat bahwasanya para ulama salafus saleh dulu itu ke masjid cuma salat wajib, salat sunnah di rumah semua. Di antaranya supaya anaknya lihat. Gini loh nak salat itu, gini loh nak tata cara salat itu. Ayo ikut sama abah. Salat sunnah mereka semuanya di rumah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para orang tua, bapak ibu yang ulun muliakan, dan juga semua murid dan santri yang ulun sayangi, kita harus berkolaborasi karena semua kita belajar bersama. Kami ingin menjadi orang tua yang saleh agar Anda juga menjadi anak-anak yang saleh. Ketika kami memerintahkan pada kebaikan, melarang dari keburukan, dengarkanlah. Apalagi kami sebagai orang tua sudah melakukannya pada diri kami, dengarkanlah. Tapi jika kami kemudian melakukan kesalahan, maka kalian jangan tinggal diam. Ingatkan kesalahan kami, agar kita kemudian di dunia berbahagia. Kami bahagia menyaksikan Anda, hai anak-anak, menjadi anak yang saleh. Kami bahagia ketika kami tua nanti Anda yang ngurus kami. Ya, kebahagiaan itu tujuannya kan? Anda menyenangkan hati kami sebagai orang tua. Dan Anda nanti, hai anak-anak, suatu saat Anda akan jadi orang tua. Maka kita harus bekerja sama. Berat memang masalah ini kita hadapi. Tapi ingat, hai para orang tua, selain kita sudah menanamkan pada diri kita bahwasanya tanggung jawab ini untuk kita pertama kali, sekolah itu membantu, ustadz-ustadz di luar sana itu adalah partner, maka tanamkan juga kepada anak-anak Anda, khususnya yang sudah 10 ke atas, apalagi sudah balik 13, apalagi 15. Bahwasanya mereka sudah punya beban kewajiban. Kamu melanggar, hai anak, kamu tanggung sendiri. Kamu melanggar perintah Allah, kamu menerobos larangan Allah, kamu tanggung sendiri. Sudah bukan tanggung jawab abah tidak akan menanggungnya. Sudah bukan tanggung jawab mama tidak menanggungnya. Kamu sudah balik. Tanamkan itu supaya mereka menjadi anak yang bertanggung jawab. Ulun sebutkan tadi, saya di antara yang sering mendengarkan itu.
Mungkin istri saya mengira saya bosan mendengarkannya. No, bosan artian bagus. Kenapa? Dia ingatkan selalu. Kamu sudah besar. Kamu sudah umur sekian. Hai anak, kami sebagai orang tua, satu kali kami melakukan seperti itu dan kamu faham, tugas kami selesai. Antum harus bertanggung jawab dengan amal antum sendiri kelak. Maka ayo bekerja sana. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingat, berbahagialah untuk semua orang tua yang kemudian mendapati anaknya dan istrinya adalah anak dan istri yang saleh, istri salihah, anak saleh dan salihah. Berbahagia. Karena luar biasa kebahagiaan itu Anda akan dapatkan di dunia, di alam barzah, dan juga di akhirat untuk para orang tua. Tapi camkan bahwasanya pendidikan anak itu Allah perintahkan langsung kepada kita sebagai orang tua. Nabi Muhammad perintahkan langsung kepada kita sebagai orang tua. Ketika kita sudah memerintahkan dengan baik dan benar, bantu anak kita untuk melakukannya juga dengan baik dan benar. Perintahkan mereka kepada ketaatan, larang mereka dari keburukan, dan tegakkan itu dulu pada diri kita dan bantu mereka untuk juga menjalankan. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya orang tua yang saleh akan melahirkan anak-anak yang saleh dan saleh. Orang tua yang saleh akan melahirkan anak-anak yang saleh dan saleh. Kitanya harus saleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Benar bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin tambahkan satu poin berkaitan dengan poin yang saya ulun sampaikan tadi. Untuk menyampaikan kepada anak kita akan tanggung jawab yang mereka sudah harus pikul ketika mereka sudah 10 tahun. Ustaz, bagaimana jika anak-anak kami belum 10? Nah inilah tambahannya. Jika anak-anak Anda belum 10 tahun, belum Anda tentunya sampaikan kepada mereka, nak, kamu ini sudah 10, kamu ini sudah bertanggung jawab. No, sekarang umur mereka di bawah 10. Apa kemudian yang kita harus tanamkan kepada mereka? Ta'zimu sya'airillah. Ajarkan kepada mereka untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Betul mereka belum 10, tapi ajarkan pada mereka ketaatan. Betul mereka belum 10, tapi buat mereka memuliakan kitabullah, memuliakan sabda Nabi Muhammad, hingga akhirnya mereka nanti akan memuliakan Anda sebagai orang tua. Jadi kalau belum 10, buat mereka mengagungkan syiar Islam. Ajarkan mereka adab-adab Islam. Bikin mereka kemudian bangga ketika menjalankan syariat Islam. Dari mungkin hal-hal yang kecil. Doa makan, cara makan. Sebelum syariatnya gitu ya, Anda juga ajak mereka sholat. Anda ajarkan pada mereka cara sholat, doa-doa dan zikirnya. No, yang ringan-ringan di luar itu. Cara makan, cara minum, adab makan, adab minum. Adab buang air besar, doa sebelum masuk WC, keluar WC, hal-hal yang ringan. Buat mereka mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum 10. Tapi kalau sudah 10 ke atas, maka camkan kepada mereka, kamu melanggar, kamu tanggung sendiri akibatnya. Itu tambahan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, semoga Allah selalu melindungi, memberkahi keluarga Ustadz wa iyyakum, sama-sama. Amin. Mau tanya, kiat menerapkan anak sholat di umur 4 tahun. Bagaimana Ustadz agar anak sudah mengingat rakaatnya? Karena selama ini jika sholat ananda rakaatnya sering salah walaupun sholat bersama dia bisa salam sendiri. Siap. Umur 4 tahun memang belum. Jadi tidak perlu Anda membebani diri Anda untuk kemudian agar dia ingat semua gerakannya. No. Belum. Umur 4 tahun. Bukan berarti belum waktunya, Bu. Waktu mereka mencerna belum. Tapi kalau sudah 6, 7, 8, nah itu. Kalau misalnya di bawah itu 5, 4, mereka sudah ikut saja, itu sudah cukup membahagiakan.
biarkan. Yang penting mereka ikut. Mereka perempuan, Anda berikan mukenanya. Mereka laki-laki, Anda berikan baju kokoknya. Anda berikan pecinya, Anda siapkan sejadahnya. Bikin mereka tahu adab-adabnya dulu, kemudian mereka tahu gerakannya dulu. Ya, karena umurnya belum sampai untuk mencapai itu. Tapi kalau kemudian sudah 6, 7, 8, oh, itu mereka sudah paham. Bukan cuma Anda mendidiknya kemudian untuk ikut salat, enggak. Di umur itu Anda ajarkan semuanya dengan benar, dengan doa dan zikirnya pun mereka bisa. Karena sudah masuk umur tamyiz 6, 7, 8. Maka nanti ketika mereka, lebih tepatnya 7 ya, itulah sabda Nabi Muhammad ketika menyebutkan 7. Ajarkan mereka salat di umur 7 karena sudah faham. Faham gerakan pasti, mudah menghafal pasti. Dari doa-doa dan zikir yang Anda ajarkan. 7. 10, nah babnya yang tadi. Kenapa kemudian Nabi Muhammad perbolehkan untuk memukul ketika di umur 10 mereka juga belum salat? Karena sudah 5.400 kali Anda ajarkan mereka salat. Anda keras kepada mereka di umur 10 karena Anda sudah ajarkan 3 tahun. 5 kali sehari, kali sebulan, kali setahun, kali 3 tahun, 5.400 kali. Sudah 5.400 kali Anda ajarkan anak Anda salat. Di umur 10 nggak salat juga, pukul. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, alikus sautu ala buyutikum. Gantungkanlah pecut atau cemeti di dinding-dinding rumah kalian. Bukan untuk dipakai, untuk nakut-nakutin aja. Bahwasanya kalau kamu 10 belum melakukan, saya ini sebagai ayah, saya boleh pukul kamu loh. Karena sudah 5.400 kali Abah ajarkan ini. Tapi kalau tidak pernah mengajarkan, kemudian di umur 10 main pukul, nggak benar, Anda belum mengajarkan kok. Yang mengajarkan dulu yang boleh memukul. Tentunya pukulan yang tidak meninggalkan bekas, cacat, apalagi memar, apalagi cacat. Nauzubillah. Enggak. Pukulan yakni yang mengingatkan. Mungkin untuk bahasa sekarang yang saya ingat dulu dari mama saya itu cubitan, tapi bikin biru juga. Cubit tapi biru. Dicubit sidin, cuman dipulas sidin, mau biru baru. Kenapa? Karena udah besar. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Di umur 4, yakni 5 atau 6 belum lah. Tapi tetap kita ajarkan. Tapi kalau sudah 7, nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap bersemangat ibu atau bapak. Salah-salah wajar. Mereka belum tahu itu, yang penting mereka ikut saja, itu sudah cukup menyenangkan. Tapi ingat, berikan mereka, ajarkan kepada mereka adab-adabnya. Ya. Ajarin, nak sebelum sholat wudu dulu. Wudu itu apa mak? Gini nih, gitu. Praktekkan Anda wudu, kemudian dia ngikuti. Dia perempuan, siapkan sejadahnya, mukenanya, harus tutup semua nih nak. Oh gitu ya mak? Iya harus tutup semua. Yang laki-laki dengan, jadi mereka sudah tahu bagaimana seharusnya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sejak kecil. Dengan sesempurna mungkin pakaian yang mereka bisa miliki. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan ayah yang akhlaknya tidak bagus? Padahal ibunya sudah berusaha mendidik anak sesuai syariat, menyekolahkannya di tempat yang bagus, menempatkan mereka di lingkungan yang bagus. Tapi ayahnya mempunyai akhlak yang buruk, yang menyebabkan tekanan batin ibu yang sehingga mempengaruhi pendidikan anak juga karena pergaulan ibunya, karena kegalauan ibunya. Apakah orang tua harus bercerai karena takut anak meniru tingkah laku ayahnya? Nauzubillah. Ayahnya malas ke masjid walau masih sholat lima waktu, bacaan Qur'annya bagus, sayang kepada anak, tapi tidak peduli dengan halal haram. Kalau dinasihati malah marah-marah. Siap. Berat ini ya. Oke. Kalau kita ingat kajian Fawaidul Fawaid, ada faedah yang kita sampaikan dari Ibnu Qayyim berkaitan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertaubat dari kesalahan, dan pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kemudian ketika kita
melakukan kesalahan dan bertaubat, dan kemudian tidak Allah berikan azab. Waktu itu ulun alihkan sedikit pembahasannya kepada ketika seorang muslim itu mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Ketika mendapatkan madarat, dia bersabar. Lalu kemudian juga ulun arahkan kala itu pada bab yang lain. Laki-laki yang saleh untuk perempuan yang salehah. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Muncul pertanyaan, bahwasanya ada orang laki-laki baik dapat perempuan yang buruk. Perempuan yang baik dapat laki-laki yang buruk. Yang pertama, ketika Anda baik dapat pasangan baik, bersyukur. Yang kedua, ketika Anda baik dapat pasangan buruk, bersabar. Ya. Karena tidak seperti yang kita inginkan. Laki-laki yang baik dapat pasangan yang baik, perempuan yang baik dapat pasangan yang baik, bersyukurlah. Tapi jika terjadi sebaliknya, maka bersabarlah. Muncul lagi pertanyaan, sampai kapan Ustaz sabarnya? Ada kok batasnya. Ya, kapan? Sampai mati kita sabar. Karena pasangan Anda ujian bagi Anda. Yang saya masukkan, Ustaz, apakah sampai betul-betul selama itu sampai mati? Ketika Anda sudah menasehatinya, mengingatkannya selalu, dan dia lanjut dengan kemaksiatannya, Anda kan punya pilihan. Untuk perempuan Anda bisa gugat cerai, untuk laki-laki Anda bisa menceraikan. Kenapa? Karena Anda sudah menasehati, karena Anda sudah menegakkan hujjah. Mau sampai kapan Anda punya pasangan yang buruk? Anda punya pilihan. Tapi kalau kemudian Anda memilih yang pertama, bersabar dengan mempertahankan rumah tangga, itu nomor satu. Tapi kalau Anda sudah tegakkan hujah, tegakkan dalil, perintah Allah yang dia tinggalkan, Anda sudah ingatkan, larangan Allah yang dia langgar, Anda sudah ingatkan, lanjut dia dengan kemaksiatannya, Anda punya pilihan. Suami, Anda bisa menceraikan dia, istri, Anda bisa gugat cerai dia. Semuanya punya hak. Ya. Karena betul bahwasanya khususnya para istri ketika suaminya buruk. Ulun sebutkan tadi, kita sebagai ayah kepala keluarga, kita ini nahkodanya udah. Buruk kita akan berimbas kepada istri dan anak. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Yani untuk kasus yang ini, ketika Anda memilih untuk bersabar dan selalu mengingatkan suami akan kesalahan dan keburukannya, itu yang lebih utama, nomor satu. Tapi jika ini berlangsung sudah bertahun-tahun dan sudah kelihatan benih-benih keburukan itu tumbuh di anak Anda, silahkan. Anda punya hak untuk kemudian menggugatnya. Perempuan boleh kemudian menggugat cerai suaminya, satu, kalau ada perubahan pada akidah. Dulu muslim, sekarang murtad. Dulu ahlus sunnah, sekarang keluar dari ahlus sunnah. Ikut kelompok sesat, Anda gugat cerai setelah ditegakkannya hujjah. Dua, perubahan pada akhlaknya. Akhlak bisa kepada Allah, akhlak bisa kepada orang tua. Kepada Allah, ibadahnya. Dulu rajin, sekarang tidak. Dulu sholat, sekarang tidak. Atau kepada Anda, dulu menafkahi, sekarang tidak. Dulu sayang, sekarang tidak. Dulu sayang, sekarang menyakiti. Perubahan pada akhlak. Setelah ditegakkannya hujjah, dinasihati, diingatkan. Dan yang ketiga, perubahan pada fisik. Mungkin dulu dia sempurna, sekarang cacat. Boleh Anda tegakkan, Anda menggugatnya. Walaupun kasihan tentunya untuk si laki-laki. Tapi itulah hak Anda sebagai perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Bersabar lebih utama, tapi Anda punya hak kalau Anda ingin memilihnya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh memberikan hadiah kepada anak apabila sudah mencapai target tertentu? Terus gimana caranya biar hadiah-hadiah itu tidak menjadi suatu ketergantungan? Boleh. Boleh. Memberikan hadiah atas apa yang mereka lakukan boleh. Untuk penyemangat. Untuk support. Gak ada masalah. Boleh. Dilakukan juga oleh para ulama salaf kepada keluarganya, nggak ada masalah, boleh. Tapi jangan yang berlebihan, jangan yang berlebihan. Dan juga bukan hadiah kemudian yang akan melalaikan mereka dari ketaatan. Hadiah yang kemudian membuat Anda sebagai orang tua menjadi boros. No. Reward boleh, karena itu penyemangat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya menghadapi anak yang futur belajar di rumah menghafal Al-Quran saat masa pandemik? Pemirsa, ketika kayak sekarang misalnya, bahkan levelnya adalah perintah dari pemerintah untuk kemudian belajar pembelajaran jarak jauh, maka kita sebagai orang tua harus memiliki aturan. Ya, memiliki aturan. Habis subuh ngapain? Nanti kemudian ketika belajar mungkin Anda awasi. Ada masa rehat mungkin nggak bisa kita pungkiri dengan gadget ini. Dulu, kita bisa larang anak kita keluar rumah, bangun pagar begitu tinggi. Nggak, sekarang mau setinggi apapun pagar itu, keburu kan bisa masuk ke rumah lewat gadget. Maka Anda harus mengawasinya. Tanpanya jika bisa, walaupun itu susah, silahkan. Tapi semuanya menggunakan alat komunikasi ini, maka Anda harus mengawasinya. Anda berikan timingnya, Anda berikan waktunya. Jadi Anda harus bikin aturan. Habis subuh ngapain, pagi ngapain, nanti kapan kemudian mengulang hafalan, kapan setorannya, dan Anda harus standby. Ingat bahasan yang tadi, berat memang, tapi pahalanya luar biasa. Berat memang, tapi pahalanya luar biasa. Inilah tugas kita sebagai orang tua. Hai anak-anak, bantu kami orang tua untuk kemudian menjadi orang tua yang baik. Kami tidak seperti para pendidik itu, kami tidak seperti ustaz-ustazah itu yang bahkan mungkin pendidikan mereka untuk jadi itu. Maka bantu kami hai anak-anak untuk menjadi orang tua yang baik, karena tugas kami berat. Tanggung jawab kami berat. Maka ringankan itu dengan Anda hai anak-anak membantu kami memudahkannya. Selama yang kami perintahkan adalah sebuah ketaatan, yang kami larang dari kalian adalah sebuah keharaman, taatilah demi ketaatan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harus bikin aturan memang. Dan itu dari si kepala keluarga, si ayah, si suami, harus dia tegaskan dan jalankan semaksimal mungkin. Karena kapanpun kita bisa mati. Dan kita ingin ketika kita mati, kita sudah meninggalkan jejak yang baik, istri yang saleh dan anak-anak yang saleh dan saleh. Wallahu a'lam bishawab. Masih sambungan yang tadi nih. Apakah anak dengan ayah seperti itu kemungkinan kecil menjadi saleh? Kadang terbesit, mending Allah ambil saja anak-anak saya daripada menjadi seperti ayahnya. Siap. Karena sebagai istri beban ini bukan hanya mendidik anak, tapi juga mempertahankan rumah tangga. Dan kewajiban sebagai istri, ibu, dan anak, apalagi masa pandemik ini. Rasanya menumpuk beban hidup yang menyebabkan emosi mulai meledak yang juga berpengaruh pada mental anak. Siap. Ulun sudah berikan jawabannya tadi. Kalau Anda sudah tegakkan hujah itu, Anda berhak untuk kemudian menggugatnya. Walaupun ini bukan nasihat yang nomor 1. Ya. Anda yang tahu bagaimana seharusnya. Wallahu a'lam bishawab. Anda bersusah payah, tapi suami nggak mendukung. Anda repot sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Anda sudah menegakkan hujah, mengingatkan, menasihati suami dan berdoa kepada Allah agar Allah yang menyadarkan suami nggak kabul-kabul,
silahkan. Itulah pilihan Anda yang terakhir. Dan ingat, jadikan bahan introspeksi. Kenapa Anda dapat suami yang buruk? Ya, untuk semua kita. Kenapa kita dapat istri yang buruk? Kenapa kita dapat suami yang buruk? Gak usah bela diri dulu, introspeksi. Kita salah apa? Hingga kemudian kok cobaan seberat ini? Hingga saya dapat istri yang buruk, saya dapat suami yang buruk, yang berimbas kepada nanti anak-anak jadi buruk. Walaupun itu tidak bisa dimutlakkan. Kan kita sebutkan, bisa jadi ada pengecualian. Buruk sekali suami Anda, tapi Anda sukses di anak Anda menjadi anak saleh walaupun bapaknya buruk. Pengecualian, bisa jadi Anda pengecualian itu. Tapi ingat, jangan bela diri dulu. Kenapa kita dapat istri yang buruk? Kenapa kita dapat suami yang buruk? Mungkin kita buruk. Camkan itu. Mungkin kita buruk hingga mendapatkan pasangan yang demikian. Tapi jika tidak, maka itu ujian untuk Anda. Dan ingat, Anda punya pilihan. Anda bisa menghadapinya dan Anda bisa kemudian berlepas diri darinya ketika ada syarat yang terpenuhi pada suami Anda. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mohon doanya Ustadz untuk keluarga dan anak-anak saya. Barakallahu fiikum. Semoga semua kita, ketika kita sudah menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita, keluarga kita, penyejuk hati dan mata kita. Pasangan yang soleh dan soleha, anak-anak yang soleh dan soleh, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Dan ingat, kesabaran Anda ini, kalau Anda milih sabar, cuman sebentar. Sampai kapan? Sampai mati aja. Kapan Ustaz? Mungkin besok Anda mati, saya nggak tahu. Mungkin kita mati sekarang, kita nggak tahu. Bukan sekarang. Nanti kita mati, kita nggak tahu. Jadi sabarnya dikit lagi. Dan Allah akan berikan balasan kesabaran tak terkira. Kita tahu standar berapa Allah akan berikan pahala kepada seorang. 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kita tahu standar itu. Tapi tidak untuk orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah diberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab. Dan sabarnya sebentar lagi. Anda memilih itu, silahkan. Anda memilih yang kedua untuk kemudian berpisah, silahkan. Karena sepertinya Anda sudah tegakkan hujah itu. Anda sudah ingatkan suami, ingatkan selalu suami, tapi dia lanjut dengan maksiatnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat ya, introspeksi. Kenapa kemudian kita mendapatkan pasangan yang buruk? Wallahu a'lam bishawab. Nah, rasa cukup ya. Satu lagi nih, sorry. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz ingin bertanya tentang kewajiban mendidik anak secara akademis adalah dibebankan pada orang tua. Namun apabila seorang ayah full bekerja hanya sebagai pencari nafkah, ada yang pergi pagi-pagi datang malam, apakah kewajiban itu terhadap ayah itu gugur? Namun di sisi lain kewajiban mendidik anak tentang agama telah dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Enggak. Mencari nafkah tugas kita. Tapi menjadi kemudian pendidik kepala keluarga itu enggak hilang. Anda tidak bisa kemudian bebankan semuanya ke istri, no. Kalau masalahnya khusus seperti ini, harus pergi pagi-pagi, pulang malam-malam. Apa Anda bekerja seperti itu 24 jam kali 7? Enggak kan, Anda bukan robot. Apakah Anda bekerja seperti 24 jam kali 7? Enggak kan, Anda bukan robot. Anda pasti punya waktu senggang, Anda pasti punya waktu libur. Kalau kemudian seperti itu Ustaz, saya kerja 24 jam kali 7, pekerjaan apa itu? Presiden aja enggak kayak gitu. Pekerjaan apa itu dan berapa gajinya memang? Hingga kemudian Anda korbankan istri Anda, semua tugas itu dilakukan istri Anda, dan kemudian anak Anda. Seberapa duitnya? Ya, Allah telah tentukan rizki Anda dengan takarannya. Selembur apapun Anda, 24 jam Anda kerja kayak robot pun mungkin kalah sama Anda, segitu aja duitnya. Tapi anak terbengkalai, istri terbengkalai. Oke, katakan Anda sesibuk itu. Apakah kemudian 24 jam kali 7? Enggak. Pasti ada waktu istirahat kan? Pasti ada waktu Anda bersama istri dan anak kan?
Kalau misalnya kemudian itu Anda miliki, kala itulah Anda harus menjadi kepala keluarga dan menjadi pendidik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sibuk Anda mencari nafkah 24 jam kali 7, mati. Istri nggak paham agama, anak nggak paham agama. Bagaimana kita akan bahagia? Betul mungkin duitnya banyak, tapi Anda nggak bahagia. Anda tidak lihat istri Anda jadi istri yang soleh. Anda tidak lihat anak Anda menjadi soleh. Bahagia dari mana kemudian? Bahagia itu dari melihat istri kita dan anak kita menjadi orang-orang yang soleh. Dan itu bermula dari kita sebagai kepala keluarga. Maka di waktu yang Anda miliki, dari total semua kesibukan Anda, walaupun saya yakin gak sesibuk itu, Anda bukan presiden, Anda bukan gubernur, Anda bukan wali kota, Anda bukan panglima TNI, Anda bukan pimpinan polisi, Anda gak sesibuk itu. Anda pasti punya waktu untuk istri Anda pasti punya waktu untuk anak Anda. Wallahu a'lam bishawab. Harus dipaksa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, cukup ya Fit ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan khilaful mohon. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Poin yang ingin tekankan lagi, bahwasanya kewajiban kita sebagai pendidik itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawabnya, dan juga dari Nabi Muhammad. Lakukan semaksimal mungkin, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak Anda belum 10, tanamkan pada mereka untuk mengagungkan syariat Islam. Jika anak Anda sudah lebih dari 10 lebih, maka tanamkan pada mereka, kamu sudah bertanggung jawab dengan perbuatanmu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.